matematika seputar operasi hitung campuran. Lantas, apa yang membedakan video saya kali ini dengan video sebelumnya? Jika kalian menonton video saya yang sebelumnya, terlihat jelas bahwa dalam video yang sebelumnya permasalahan non-rutin matematika yang dibahas itu mencakup indikasi dari jumlah ketiga objek dan juga selisih dari kedua objek yang berbeda. Penasaran seperti apa permasalahan non-rutin matematika yang akan saya bahas pada video kali ini? Simak penjelasan saya berikut ini. Topik kita kali ini masih membahas seputar operasi hitung campuran. Berikut disajikan permasalahan matematika non-rutin yang melibatkan operasi hitung campuran. Santi dan Yanti pergi berbelanja dengan membawa nominal uang yang sama. Total belanjaan Santi 12.000. Sedangkan total belanjaan Yanti 42.000. Setelah berbelanja, sisa uang Santi 4 kali lipat lebih banyak daripada sisa uang Yanti. Berapa rupiah uang yang dibawa oleh masing-masing dari mereka mula-mula? Sebelum kita menyelesaikan permasalahan non-rutin matematika ini, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari masalah matematika ini. Yang pertama, Santi dan Yanti, dua orang dalam cerita ini, membawa jumlah uang yang sama untuk berbelanja. Apalagi yang dapat kita ketahui dari soal tadi? Total belanjaan Santi 12.000. Apakah ada lagi yang dapat kita ketahui dari soal tadi? Ya, total belanjaan Yanti 42.000. Apakah masih ada? Ya, diinfokan pada soal tadi bahwa sisa uang Santi setelah belanja itu 4 kali lipat lebih banyak daripada sisa uang Yanti. Setelah kita selesai mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui dari soal tadi, maka langkah berikutnya kita harus menentukan apa yang ditanyakan dari soal cerita tadi. Yang ditanyakan adalah jumlah uang yang mereka bawa untuk berbelanja mula-mula. Metode apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika non-rutin ini? Kita akan menggunakan metode heuristik dengan menggambar diagram atau model untuk dapat menyelesaikan permasalahan matematika non-rutin ini. Buat kalian yang masih belum paham tentang metode heuristik, kalian boleh tonton video saya yang sebelumnya yang membahas tentang metode heuristik dalam pemecahan masalah matematika rutin dan non-rutin. Baik, kita kembali fokus pada permasalahan matematika kali ini. Masih ingat identifikasi kita yang pertama tadi? Ada dua orang, yaitu Santi dan Yanti. Keduanya membawa jumlah uang yang sama untuk berbelanja. Jadi, jika kita representasikan dalam bentuk model atau diagram, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Santi dan Yanti digambarkan sama panjang untuk diagramnya, karena masing-masing dari mereka membawa jumlah uang yang sama. Berikutnya, apa yang kalian ingat dari hasil identifikasi kita tadi?
dari hasil identifikasi kita yang kedua tadi bahwa Santi menggunakan Rp12.000 dari total uangnya untuk berbelanja. Sementara dari hasil identifikasi kita yang ketiga tadi, Yanti menggunakan ataupun menghabiskan uangnya sejumlah Rp42.000 untuk berbelanja. Nah, karena masing-masing dari mereka menggunakan Rp12.000 dan Rp42.000 untuk berbelanja, maka model yang senilai Rp12.000 dan Rp42.000 kita hilangkan. Ya. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tadi dari hasil identifikasi kita yang keempat? Pada akhirnya, setelah masing-masing dari mereka belanja, sisa uang Santi 4 kali lebih banyak daripada uang Yanti. Nah, apabila ini direpresentasikan dalam bentuk bar atau model ataupun diagram, akan terlihat seperti ini. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, ini kalau model tadi atau diagram tadi kita gambarkan secara utuh. Kira-kira bentuknya akan seperti terlihat pada layar kalian. Dapatkah kalian memperkirakan langkah apa yang harus kita lakukan ataupun yang harus kita ambil agar permasalahan matematika non-rutin ini terselesaikan? Baik, jika kalian masih bingung, maka saya akan memberikan solusinya. Langkah pertama yang tepat yang harus kita ambil adalah dengan menghitung berapa selisih belanja dari Yanti dan Santi. Dengan kata lain, yang akan kita hitung adalah model kecil yang berwarna merah ini. Jadi ada berapa model kecilnya? Ada 3 model kecil yang bisa kita sebut dengan 3 unit. Berapa nilai dari 3 unit ini? Tentunya nilai dari 3 unit ini adalah total belanjaan Yanti dikurangi dengan total belanjaan Santi atau 42.000 dikurangi 12.000. Maka hasilnya akan menjadi 30.000. Nah, setelah kita selesai menghitung berapa selisih belanja Yanti dan Santi, langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dari 3 model yang kecil ini, atau katakanlah ini 3 unit, itu nilainya adalah 30.000. Maka langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan menghitung berapa nilai dari satu model yang kecil atau nilai dari satu unit. Berapa nilai dari satu unit ini? Yakni 30.000 dibagi 3. Maka didapat hasilnya 10.000. Maka terjawab sudah. Nilai dari satu model yang kecil ini adalah 10.000. Akan kita isikan pada masing-masing model. Di sini 10.000. Di sini juga 10.000. Dan di model yang kecil ini juga 10.000.
Demikian pula pada modelnya Yanti. Ini juga 10.000. Dengan demikian kita sampai pada titik di mana kita dapat menyelesaikan apa yang ditanyakan dari permasalahan matematika ini. Apa yang ditanyakan dari permasalahan matematika ini tadi? Berapa jumlah uang yang dibawa oleh masing-masing orang mula-mula. Maka uang Yanti mula-mula itu adalah 10.000 ditambah total belanjaannya dia 42.000, sehingga totalnya adalah 52.000. Demikian pula dengan total uang Santi. Total uang Santi itu 4 dikali 10.000, kemudian ditambah dengan total belanjaannya dia. Total belanjaan Santi di sini adalah 12.000, sehingga didapat juga hasilnya 52.000. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengecek kembali kebenaran jawaban yang telah kita hitung ini. Apakah sesuai dengan apa yang diinformasikan pada hasil identifikasi kita yang pertama? Apakah kalian masih ingat apa tadi hasil dari identifikasi soal yang pertama? Ya, Santi dan Yanti, dua orang ini membawa nominal uang yang sama untuk berbelanja. Apakah di sini total uang Yanti dan total uang Santi yang mereka bawa untuk berbelanja adalah sama? Ya, benar. Maka jawaban ini benar. Jadi, mula-mula masing-masing dari mereka membawa uang 52.000 untuk berbelanja. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai bagaimana memecahkan permasalahan matematika non-rutin. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan. Jika kalian tertarik dengan channel ini, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya selanjutnya. Mari kita tingkatkan kemampuan literasi numerasi anak Indonesia. Sampai jumpa.